Lo mau nyolong gue tahu. Iya. Lo mau nyolong gue tahu. Jadi sebelum nyolong gue umumin. Lo bakal nyolong. Karena ada 30-40 triliun duit yang akan masuk ke kantong swasta. Fakta tentang apa namanya investasi masuk itu nggak ada. Yang keluar yang ada PHK, pabrik-pabrik juga sudah mulai apa namanya banyak tutup, apalagi tekstil semua lah itu. Jadi dia bukan menganalisa akar masalah apa yang menyebabkan ekonomi marah itu. Ya kan, dipikir undang-undang, keluar undang-undang diringankan semua dibebasin. Ternyata investor nggak masuk. Nyari-nyari investor dengan cara buruh kita dijual murah. Gila. Terbukti kan waktu itu banyak pengusaha dari barat itu juga nggak mengkritik undang-undang Omnibus Law. Semua orang juga bisa kalau begitu gitu. Jadi apa gunanya ada presiden sebenarnya kalau hanya jadi maklar untuk kepentingan-kepentingan yang menguntungkan tuan mereka atau yang selama ini adalah kita sebut dengan para investasi asing gitu. Di situ saya kira yang paling kita lihat. Maka selama 10 tahun ini adalah yang ditinggalkan itu adalah legasi-legasi yang memang kehancuran di berbagai macam sektor segi kehidupan rakyat, baik secara ekonomi, politik, bahkan secara kebudayaan gitu ya. Hampir seluruhnya itu semuanya rusak. Kalaupun ada yang tidak rusak, itu juga kita bingung yang mana yang nggak rusak. Karena dampak yang dirasakan itu nyata ya. Tadi saya sampaikan, itu konkret yang dirasakan oleh buruh itu lapangan kerja nggak ada. Bagaimana tingkat kesejahteraan itu ternyata dulu tertatih-tatih, ada harapan agar itu tidak tertatih-tatih, malah sekarang jangankan tertatih-tatih, sudah merangkak ya, saking rusaknya sistem kesejahteraan ya dalam program rezim Jokowi ini. Anda salah satunya presiden yang meninggalkan sejarah di mana presiden yang kami menganggap dari buruh, Anda presiden yang paling gagal atau paling jelek lah ya. Jika Anda menemukan atau melihat pejabat yang masuk ke gorong-gorong itu langsung ditimbun aja atau dicor aja itu. Karena itu kita menjadi trauma. Pada akhirnya memang yang lahir dari gorong-gorong itu menjadi malapetaka bagi bangsa Indonesia. Buah terong, buah nangka, ya kan? Siapa yang lahir dari gorong-gorong pasti menjadi malapetaka. Ada lagi aturan tentang tapera. Ini apa sih sebenarnya? Apakah memang sengaja untuk menutupi defisit APBN ini, untuk mengumpulkan dana segar ini untuk membayar hutang atau yang lain? Yang naibnya sekarang ini, industri Indonesia yang dulunya bisa tumbuh pada pemerintahan Orde Baru, makanya ada slogan enak zamanku toh. Nah, itu sebetulnya menggambarkan bahwa tingkat pertumbuhan industri pada waktu itu mencapai 29%. Sekarang itu hanya mencapai 16%. Jadi secara grafik pertumbuhan industri itu terjadi deindustrialisasi di negara kita. Saya rasa kalau statement nantang ya kita tantang lagi lah, lu jual kita beli. Jadi kalau menteri ngomong kayak gitu, jangan salahin lagi kalau ribuan ton sampah kita lempar tuh di kantor Kementerian Perdagangan, tunggu tanggal mainnya. Kita akan menyaksikan perubahan-perubahan itu dalam waktu dekat ini. Ratusan ribu masa turun dari yang hadir di sini. Jadi saya ingin mengatakan bahwa saudara-saudara adalah inti dari gerakan buruh. Gerakan buruh inti daripada gerakan massa. Gerakan massa adalah inti dari perubahan terhadap dicabutnya atau perubahan undang-undang perburuan. Jadi saudara-saudara adalah inti daripada inti perubahan terhadap nasib kaum buruh Indonesia. Rakyat Indonesia. Krem de la krem. Core of the core dari perubahan rakyat Indonesia. Buah terong, buah nangka, ya kan? Siapa yang lahir dari gorong-gorong pasti menjadi malapetaka.